Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun dan menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-27 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tema yang mau saya angkat pada pagi hari ini adalah di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu tanda nyata bahwa orang tidak lagi takut kepada Tuhan adalah tak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Itu artinya ia menganggap remeh firman Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak penting dalam kehidupannya. Dan ada tertulis, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya orang tidak takut kepada perintah Tuhan ketika hidupnya sudah mapan. Apalagi dia hidupnya dipenuhi dengan berkat, hidup berhasil, sukses secara materi, punya jabatan, punya kekuasaan yang tinggi, punya uang yang banyak. Dan ada banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, melainkan bersandar kepada harta kekayaannya, bersandar kepada keberhasilannya, bersandar kepada jabatannya. Mereka berpikir bahwa dengan uang, dengan materi yang mereka dapatkan, dengan kekuasaan yang dia punyai, dia dapat berbuat apa saja dan dapat membeli apa saja. Tetapi mereka lupa bahwa ternyata uang tidak bisa membeli umur panjang. Karena nyawa itu bukan di tangan dokter. Dalam Amsal 3 ayat 16 mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan ternyata umur itu ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, bila Tuhan sudah menyertai kita dengan berbagai macam kecukupan, seharusnya kita semakin hidup takut kepada Dia, mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan, perintah Tuhan. Sebab bila kita menyimpang dari jalan Tuhan dan kita tidak lagi menyandarkan hidup kita, tidak lagi beriman kepada Dia, bukan kebahagiaan yang kita peroleh, tetapi justru jerat, malapetaka, kesusahan, kesulitan yang kita dapatkan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menemukan jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Amsal 3 ayat 26 mengatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dan Amsal 3 yang ke-17 mengatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi ketika kita mengikuti jalan Tuhan, ada kebahagiaan yang kita miliki, ada kedamaian yang kita dapatkan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kelimpahan berkat-berkat yang Dia berikan, yang bisa kita nikmati sampai anak cucu. Amsal 13 ayat yang ke-22 mengatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi kalau orang yang hidupnya di jalan Tuhan, maka dia akan mewariskan hal-hal yang baik kepada anak cucunya. Dengan demikian, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan.
Sebaliknya orang yang tamak, orang yang menjadikan harta sebagai tuan dalam hidupnya, orang yang menjadikan kekuasaan menjadi sandarannya, dia pasti akan mendapatkan celaka. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amsal 15 ayat yang ke-16. Sehingga mengikuti jalan Tuhan adalah sumber kedamaian dan kekuatan kepada kita. Berkat Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita harusnya janganlah membuat kita berlaku sama seperti orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi justru biarlah melalui berkat Tuhan semakin membuat kita hidup ini menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan itu seharusnya membuat kita semakin dekat dan semakin takut akan Tuhan, semakin lebih mengasihi Dia, karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.